Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila arwahi kafati ibadillahi salihin wa walidina wa masyayikhina fid dini wa zawil huquqi alaina wa amwati ahli hadhihi al-balati min ahli la ilaha illallah wa ajma'in thumma ila arwahi amwatil muslimin wa ahyahum ila yaumiddin. أن الله يغفر لهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتان والمحان والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله ولا ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى الروح خصوصا مصنف هذا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. الحديث السادس bermula hadis yang keenam. An Abi Nasrin, daripada Abi Nasrin Al-Wasiti. Qala, telah berkata Abi Nasrin Al-Wasiti, Sami'tu Aba Raja, kata Abi Nasrin Al-Wasiti, aku telah mendengar Aba Raja Al-Attaridi yuhaddisu an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aku telah mendengar Aba Raja Al-Attaridi yuhaddisu an Abi Bakrin As-Siddiq, diceritakan hadis daripada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya anna Arabiyan, bahwasanya ada seorang Arab. Arabiyan itu orang Arab Badui. Jadi Arabi itu biasanya orang-orang zaman dahulu yang sudah masuk dalam agama Islam tapi tinggal di kampung-kampung, namanya Arabi. Orang bilang Arabi itu terjemahkan dengan istilah orang Badui. Datang dari pegunungan, biasanya sopan santunnya kurang. Sudah masuk agama Islam tapi belum terlalu banyak belajar tentang adab istiadat ya, yang baik di dalam perilaku. Maka banyak sekali di antara orang Arabi itu yang membuat sahabat-sahabat Nabi, di antaranya Muhajirin dan Ansor yang tinggal di kota itu kesal. Satu ketika ada Arabi itu yang datang. Tiba-tiba datang Arabi masuk dalam masjid, buang air kecil. Maka sahabat yang lain ingin memukulnya. Kata Nabi, jangan, kan? Kenapa? Karena dia belum mengerti akan hukum larangan-larangan dan adab. Banyak sekali
Di antara mereka suka berjalan, kalau orang lagi sholat dilengkah-lengkahi. Nah, itu A'rabi itu. Jadi A'rabi sebelum mendapat pendidikan baginda Nabi tapi sudah beriman kepada Nabi, itu A'rabi, orang Badui namanya. Badui ya, A'rabi. Datang seorang Arab, anna Arabiyan, bahasanya seorang Arab Badui, ata ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, maka berkatalah ia orang Arab Badui, balaghani anka, telah sampai kepadaku darimu. Balaghani anka, wa ya Rasulullah, telah sampai kepadaku darimu. Annaka taqulu, bahwasanya engkau berkata ya Rasulullah. Bahwasanya apa? Kata orang Arab ini, ya Rasulullah, faqala balaghani, telah sampai padaku, anka darimu, annaka taqulu, bahwa engkau berkata, minal jumu'ati ilal jumu'ati, dari Jumat kepada Jumat lagi, wa minas salati ilas salati, dan daripada solat kepada solat selanjutnya, kafaratun lima bainahunna limani jatanaba al-kabair, limani jatanaba al-kabairo. Ya Rasulullah, telah sampai kepadaku akan satu ucapanmu, bahwasanya engkau pernah berkata, dari hari Jumat ke hari Jumat berikutnya, dari satu solat ke solat lainnya, kafaratun adalah penghapus bagi dosa, lima bainahunna, yakni dosa yang ada di antara keduanya, yakni dosa di antara Jumat ke Jumat, solat ke solat. Ya Rasulullah, telah sampai kepadaku darimu, bahwasanya dari Jumat ke Jumat, dari solat ke solat, kafaratun, itu terdapat satu penghapus daripada dosa, lima bainahunna, yakni apa-apa yang menjadi dosa antara dua hal tersebut. Di antara hal-hal yang berikut itu, dari Jumat ke Jumat, dari solat ke solat, di antara Jumat ke Jumat, juga di antara solat ke solat ada penghapus dosa. Lima bainahunna, lima ini jitanabal kabairo, bagi orang yang menjauhi akan melakukan dosa-dosa besar. Jadi yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa selain daripada dosa-dosa besar. Antara Jumat ke Jumat, antara solat ke solat, itu ada penghapusnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab akan ucapan orang Arab Badui tadi itu. Apa kata Nabi? Naam, benar. Benar. Zada, bahkan Nabi menambahkan, faqala, maka berkata Nabi, al-ghuslu yaumal jumu'ati, bermula mandi pada hari Jumat, kafaratun, adalah penghapus dosa. Wal masyu ilal jum'ati kafaratun, dan bermula berjalan seseorang menuju salat Jumat, itu pun adalah penghapus dosa. Wa kullu qadamin minha, dan setiap langkah daripada kakinya, antara Jumat ke Jumat, antara solat ke solat, ka'amalin, sebagaimana amalnya seseorang, isrina sanatan, 20 tahun. Masya Allah. Jadi satu langkahnya seseorang itu, selama dia melangkah dari Jumat ke Jumat, dari solat ke solat, selama dia tidak melakukan dosa besar, maka ada penghapus dosa baginya. Bahkan satu langkahnya itu seolah-olah dia itu melakukan daripada amal isrina sanatan, selama 20 tahun. Begitulah besar faedahnya. Fa iza faragha minal jumu'ati, maka apabila telah selesai ia melaksanakan Jumat, ujiza, diberi balasan akan dia, dikasih ijazah lah kira-kira gitu, dikasih balasannya, dikasih balasan ya, dikasih ijazah, bi'amali mi'atai sanatin, dengan amal 200 tahun, mi'atai sanatin, 200 tahun.
Ini hadis riwayat siapa? Riwayat Imam Ad-Dailami. Rawa hadzal hadisu Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Riwayat hadis ini rawinya adalah siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa zaraka annahu kana tajiran. Bi'amali mi'atai sanatin, ya, dengan apa namanya, balasan seperti balasan 200 tahun. Nah, rawa hadzal hadis, telah meriwayatkan hadis Abu Bakar As-Siddiq, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa zakara annahu kana tajiran waqtal jahiliyati, bahwasanya dahulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu adalah seorang pedagang, ya, waqtal jahiliyati, pada dulu, pada saat beliau masih zaman jahiliyah. Maksudnya di zaman jahiliyah dahulu sebelum masuk pada agama Islam, Sayyidina Abu Bakar itu adalah seorang tajiron, seorang yang pedagang. Wa kana sababu islamihi, dan adalah sebab masuk Islamnya Sayyidina Abu Bakar. Di dalam kitab ini salah satu sebab masuk Islamnya Sayyidina Abu Bakar itu kita dengar kisahnya. Wa kana sababu islamihi, dan adalah sebab masuk Islamnya ia Abu Bakar, annahu, bahwasanya ia ra'a ru'yan, melihat, ya, melihat di dalam tidurnya, yakni mimpi. Ini terkenal sekali kisah ini. Salah satu sebab masuk Islamnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu orang pertama yang masuk Islam, kan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan Nabi ketika orang mendustainya, orang pertama kali yang membenarkan Nabi ketika Nabi bercerita tentang Isra Mi'raj, ketika Nabi itu mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk supaya menceritakan kejadian Isra Mi'raj itu, maka orang-orang berkumpul. Abu Lahab pada saat itu mengumpulkan orang supaya mendengarkan khutbah Nabi ketika Nabi ingin bercerita tentang perjalanan Isra Mi'rajnya tadi malam. Tapi Abu Lahab itu tujuannya untuk menghinakan Nabi supaya orang enggak percaya. Mana ada katanya orang yang akan percaya cerita itu. Pada saat yang seperti itu yang membenarkan siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau itu dikasih gelar As-Siddiq, orang yang benar, orang yang membenarkan, orang yang telah yakin pada Nabi pada saat orang lain tidak yakin. Coba saja bayangkan gitu, ya. Jadi andainya kita zaman dahulu hidup pada zaman Rasulullah, nauzubillah min zalik, ya, kita enggak tahu gitu, maksudnya kita tuh bakal ikut grupnya siapa. Jangan-jangan gitu. Kita itu memang benar-benar luar biasa ingin hidup pada zaman baginda Nabi. Tapi pernah enggak kita membayangkan andai kita hidup di zaman Nabi itu, kira-kira kita ikut grup siapa? Ke grupnya Nabi atau grupnya yang ini? Nah, iya kan? Kadang-kadang kan kita itu terlalu mengandalkan logika kita. Oh, enggak mungkin begini. Nah, kalau pikiran-pikiran seperti kita dalam keadaan banyak enggak mungkin ini, begitu Nabi bercerita tadi malam, saya tengah malam lewat jam 12 malam telah berangkat dari sini, tempat ini Makkah Al-Mukarramah, pergi ke Baitul Maqdis di Palestina tadi malam. Setelah sampai di Palestina, saya sholat di situ. Setelah itu, saya juga telah naik ke atas langit yang paling tinggi. Langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, sampai langit ketujuh, sampai ke yang paling tinggi lagi, Sidratil Muntaha. Setelah itu saya turun lagi ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis saya ke sini lagi. Saya nyampe sini sebelum subuh. Kira-kira pada saat itu, sedangkan pengetahuan orang-orang zaman dahulu, waktu untuk pergi dari Mekah ke Baitul Maqdis saja itu butuh waktu 2 bulan naik unta. Dan semua orang kan saudagar, pedagang yang memang rute mereka berdagang itu daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Ada yang kadang ke Syam, ada yang ke Palestina, itu berdagang. Mereka tahu perjalanan itu butuh 2 bulan kalau naik unta. Ada orang cerita begitu. Nah, kalau kita waktu itu yang dengar, kira-kira ikut grup mana? Makanya syukuri saja hidup di zaman sekarang. Kita enggak ketemu Nabi, belum pernah melihat wajahnya Nabi secara langsung di hadapan kita, tetapi kita beriman pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pantas dikasih gelar As-Siddiq.
Pada saat semua orang menghina, pada saat orang lain meremehkan, pada saat orang lain tidak percaya, beliau dengan keyakinannya percaya pada Nabi. Tapi percayanya pada hari itu bukan tanpa sebab. Ada kejadian yang sudah dialami sebelum kejadian itu. Nah, ini diceritakan dalam kitab ini. Wa kana sababu islamihi, dan adalah sebab masuk Islamnya ia Abu Bakar As-Siddiq, annahu ra'a ru'yan, bahwa dia pernah bermimpi fis Syami, pada saat dia sedang berada di negeri Syam. Pada saat berada di negeri Syam. Fara'a fi manamihi, maka ia bermimpi melihat di dalam tidurnya itu anna syamsa, bahwasanya matahari, wal qamaro, dan bulan, yakunani fi hijrihi, turun, bulan dan matahari itu turun di atas langit, duduk di pangkuannya. Ya, udah pernah dengar cerita ini? Duduk di pangkuannya. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu bermimpi, bulan dan matahari itu turun, duduk di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fa akhazahuma biyadihi wa dhammahuma ila sadrihi wa labisa alaihima ridauhu. Lalu ketika dia bermimpi itu, turunlah matahari dan bulan itu duduk di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dengan sangat bahagia memeluk kedua bulan dan matahari itu, dipeluknya. Setelah dia peluk itu bulan dan matahari, lalu dia ambil ridanya, yakni serbannya itu, diselimutinya, ditutupnya dengan ridanya itu, dengan daripada selendangnya Sayyidina Abu Bakar itu. Begitulah dirasa di dalam mimpinya itu. Falamman tabaha zahaba ila rahibin nasara liyas'alahu 'anir ru'ya. Setelah dia tersadar daripada tidurnya, segera bergegas dengan cepat Sayyidina Abu Bakar ini mendatangi seorang rahib, yakni ahli agama, ulamanya orang-orang Nasrani. Itu disebut rahib. Dahulu orang-orang rahib itu ahli dalam hal mentakwil mimpi. Ingat kisah takwil mimpinya Nabi Yusuf ketika beliau itu bermimpi, diceritakan di dalam Al-Qur'an surat Yusuf itu. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا. Terus sesungguhnya aku telah melihat dalam tidurku, dalam mimpiku, ada 11 bulan sujud kepadaku, li sajidin. Lalu didengar oleh rahib, oleh bapaknya itu. Kalau begitu mimpimu itu jangan kamu ceritakan dengan saudara-saudaramu, karena saudara-saudara Nabi Yusuf itu orang pendengki. Jangan sampai mereka tahu maksud mimpi itu, karena mereka akan menjadi orang yang hasud, dengki, bahkan mencelakakan. Walhasil diam-diamlah, tidak diceritakan berkaitan dengan takwil mimpi. Padahal takwil mimpinya itu bahwa dia akan menjadi seorang raja, dan 11 yang dimaksud itu saudara-saudaranya itu akan datang kepadanya bersujud, maksudnya akan memberi hormat padanya. Walhasil kisah Nabi Yusuf itu dicelakakan oleh saudara-saudaranya itu, diceburkan ke dalam sumur. Walhasil nanti dia dipelihara, ya. Walhasil terus daripada cerita itu nanti akan datang beberapa saudaranya yang dengki tadi itu, kemudian akan bersujud di hadapannya. Itu bertawil mimpi itu. Orang-orang rahib terdahulu memang mengerti tentang mimpi. Nah, begitulah Abu Bakar As-Siddiq ketika dia bermimpi datang bulan, ya, dan matahari, turun bulan dan matahari ke pangkuannya, lalu diselimutinya itu bulan dan matahari. Setelah terbangun dia bergegas menemui daripada seorang rahib Nasoro, liyas'alahu 'anir ru'ya, untuk bertanya ia tentang mimpinya itu. Fahadhara, lalu dia datang. Wa qala ar-ru'ya wa talaba minhu at-ta'bir. Nah,
dia mendatangi fahadara wa qala ar-ru'ya wa talaba minhu ta'bir. Maka dia mendatangi segera rahib itu, lalu dia ceritakan mimpinya, dia minta dicarikan takbirnya, apa maksud mimpinya. Faqala ar-rahibu, maka berkatalah rahib yang ditanya tadi itu, ahli agama tadi itu ditanya, setelah dikasih tahu, diceritakan, maka dia berkata, min aina anta, kamu ini datang dari mana, katanya. Bapak datang dari mana? Setelah dia cerita itu, diceritakan mimpinya, ditanya oleh rahib, kamu datang dari mana? Qala, berkata Sayyidina Abu Bakar, mim Makkah, saya datang dari Mekah. Qala, berkata lagi rahib itu, min ayyi qabilatin, dari qabilah mana? Qala, menjawab Sayyidina Abu Bakar, min qabilati Taimi, ya, dari qabilah Taimi. Qala, berkata lagi rahib, wa ma sya'nuka, kamu pekerjaannya apa? Qala, menjawab lagi Sayyidina Abu Bakar, at-tijaratu, seorang pedagang. Qala, maka mulailah rahib menakwil mimpinya. Apa kata rahib? Maksud mimpinya tadi, saya khruju fi zamanika, akan datang, akan keluar pada zamanmu ini, rajulun, seorang laki-laki, Hashimiyun, keturunan daripada Hashim, yuqalu lahu, orang tersebut diberi julukan, dipanggil atas laki-laki itu yang akan keluar tadi itu, Muhammadul Amin, namanya Muhammad Al-Amin. Itu rahib sudah tahu. Nah, cerita rahib sudah tahu ya banyak ya, bahkan dalam Al-Quran sendiri, dalam surat As-Saff itu ya, ketika Nabi Isa alaihissalam itu menyampaikan berita kepada umatnya bahwa nanti, kata Nabi Isa, setelah aku akan datang seorang nabi namanya Ahmad. Nah, rupanya tahu juga ini rahib, akan keluar nanti pada zamanmu seseorang dari keturunan Bani Hashim, namanya adalah Muhammad Al-Amin. Wa yakunu min qabilati Hashimi, dia itu berasal daripada qabilah Hashimi, wa huwa yakunu nabi, dan dia akan menjadi seorang nabi, akhiruz zamani, nabi akhir zaman. Laula zalika lamma khalaqallahu samawati wal ardi, jika bukan karena itu orang, tidak akan Allah ciptakan langit dan tidak akan Allah ciptakan bumi. Wa ma yakunu fihima, dan tidak akan dijadikan apa yang ada di antara kedua langit dan bumi itu. Wa ma khalaqa adama, dan tidak akan juga diciptakan Adam. Wa ma khalaqal anbiya'i wal mursalin, dan tidak akan juga diciptakan para nabi dan para rasul. Wa huwa sayyidul anbiya, dialah adalah penghulunya para nabi, wal mursalin, dan penghulunya para rasul, wa khatamun nabiyyin, dan dia adalah penutupnya para nabi. Wa anta, dan kamu, kata rahib kepada Sayyidina Abu Bakar, tadkhulu fi islamihi, akan masuk ke dalam Islamnya itu. Wa takunu waziran lahu, kamu akan menjadi siapa? Menterinya Nabi itu. Wa khalifatan min ba'dihi, dan kamu akan menjadi pengganti khalifah setelahnya. Wa hadza ta'biru ru'yaka, inilah takbir dari mimpimu itu. Jadi sebelum kejadian Isra Mi'raj hari itu sudah ada kabar ini, karena beliau pernah bermimpi, makanya semakin menguatkan keyakinannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa qala, kemudian berkata ia, wajadtu na'tahu wa sifatahu fit Taurati, kata rahib tadi, aku menemukan sifatnya di dalam Taurat, wal Injili, dan aku temukan juga di dalam Injil, waz Zaburi, dan aku temukan juga sifatnya beliau Nabi Muhammad SAW itu di dalam kitab Zabur. Wa inni aslamtu lahu, dan sekarang ini sungguh aku telah berislam padanya. Begitu kata rahib itu.
Maksud sudah Islam sekarang, maksudnya dia sudah yakin dengan ajarannya yang akan dibawa oleh baginda Nabi itu, dan dia beriman walau belum ada nabinya pada saat itu. Tetapi keadaannya ini sepertinya memang sudah ada nabi ya, tetapi belum berjumpa. Kata rahib tadi itu, ya saya sudah Islam dengan dia. Wa katamtu islami, dan aku sembunyikan keislamanku, kata rahib itu, khaufan minan nasara, karena takut kepada orang-orang Nasrani. Falamma sami'a Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka ketika mendengar takbir itu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu minar rahibi, takbir yang berasal dari rahib itu, sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, raqqa qalbuhu, maka menjadi lembutlah hatinya, wastaqa ila ziyaratihi, dan timbul di dalam hatinya itu, wastaqa itu timbul rasa rindu yang luar biasa yang tidak bisa ditahan, ingin menziarahi Nabi, ingin segera berjumpa dengan orang itu yang akan jadi Nabi itu. Wa qadima ila Makkah, dan dia kembali ke kota Mekah. Wa talabahu, maka ia Abu Bakar mencari akan Nabi. Fa wajadahu, maka ia Abu Bakar As-Siddiq menemukan Nabi. Wa kana yuhibbuhu la yasbiru sa'atan min ghairi ru'yatihi, maka setelah dia berjumpa itu, maka ia sangat mencintainya. Abu Bakar As-Siddiq sangat mencintai Nabi. La yasbiru sa'atan min ghairi ru'yatihi, dia tidak ada sabar walau menunggu sesaat saja kalau tidak berjumpa Nabi. Jadi seperti itu, setelah dia cari mana yang namanya Nabi Muhammad yang akan jadi Nabi itu, maka beliau setelah memandang Nabi timbul rasa cinta yang luar biasa dalam hatinya. Bahkan beliau tidak sabar walau sesaat menunggu kapan berjumpa lagi. Jadi beliau ingin jumpa terus. Semua orang ya yang beriman itu begitu memang setelah lihat Nabi. Kita dilihatnya Nabi, pengen ketemu lagi. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini walau sesaat tidak tahan ya, enggak bisa menahan sabarnya untuk hal yang satu ini. Kapan segera memandang Nabi? Ingin segera ya. Ketika pulang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, kemudian tertidur, di dalam tidurnya terbayang-bayang, selalu membayangkan baginda Nabi, sehingga tidak bisa sabar menunggu pagi untuk berjumpa dengan baginda Nabi. Begitu setelah berjumpa dengan Nabi. Falamma tala al-amru, maka setelah berlalulah waktu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat keadaannya Sayyidina Abu Bakar itu, kenapa kok sering datang? Baru saja datang, pergi, datang lagi. Terus menerus begitu. Nah, setelah kejadian itu lama seperti itu, maka Nabi ini nanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari, ya Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kulla yaumin taji'u ilayya wa tadrisu ma'i, lima lam tuslimu. Wahai Abu Bakar, engkau datang kepadaku, engkau mendatangiku, dan engkau duduk bersamaku setiap hari. Lima la tuslimu, kenapa kamu belum berislam? Faqala, maka berkatalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lau kunta nabiyan fala budda laka minal mu'jizati. Rupanya Abu Bakar ini kan banyak pengetahuannya juga. Kenapa belum berislam pada saat pertama bertemu itu? Kenapa? Karena kata Abu Bakar, lau kunta nabiyan, seandainya engkau ini benar-benar nabi, fala buddalaka minal mu'jizati, maka tidak pasti kamu punya mukjizat, dan itu ditunggu-tunggunya, enggak keluar-keluar. Didatangi, ya memang cinta luar biasa. Tapi orang-orang terdahulu tahu yang namanya nabi pasti punya mukjizat. Dan mereka enggak mau sembarangan kan menyerahkan keyakinannya pada sesuatu yang mereka tidak yakini, termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nunggu. Kata Nabi, engkau datang kepadaku terus, duduk-duduk bersamaku, tapi kenapa belum berislam? Kata Sayyidina Abu Bakar, jika engkau benar-benar Nabi, pasti kau punya mukjizat. Begitu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Apa kata Nabi mendengar ucapan Sayyidina Abu Bakar ini? Yang nanya mukjizat itu. Amma takfika al-mu'jizatu allati ra'aita fi Syami wa 'abbaraha ar-rahibu wa akhbaraka an islamihi. Kata Nabi, langsung ditebak Nabi apa yang pernah terjadi pada Sayyidina Abu Bakar. Apakah tidak cukup mukjizat yang ingin kau ketahui itu sebagaimana yang telah engkau tanya kepada rohib di Syam? Dan rohib itu kan sudah memberitahu kamu apa yang menjadi takbir dari mimpimu. Ternyata Nabi tahu kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah bermimpi itu. Nunggu-nunggu dia. Ya Rasulullah, wahai Nabi, seandainya engkau memang Nabi, pasti ada mukjizat. Begitu mendengar itu langsung dijawab Nabi, bukan mengeluarkan mukjizat, langsung mengeluarkan ya, terkeluar apa itu kayak Sun Gokong, kayak apa namanya? Apa? Son Goku. Mengeluarin pukulan apa itu? Bukan, tapi langsung dijawab Nabi dengan enteng. Apakah tidak cukup bagimu mukjizat yang telah engkau tanyakan kepada seorang rahib di negeri Syam? Bukankah ia rahib itu telah menceritakan takbir mimpimu? Pada saat itu terpelangaklah, terkaget-kagetlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu mendengarkan itu. Falamma sami Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka seketika pada saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini mendengarkan ucapan Nabi itu, qala, dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Pada saat itulah dia masuk Islam. Begitu dikatakan oleh Nabi itu, maka bersaksilah langsung daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini masuk kepada agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa aslama wa hasuna islamuhu, dan ia telah masuk Islam, wa hasuna islamuhu, dan menjadi orang yang sangat bagus Islamnya. Nah, ini kisah daripada sejarah menjadi sebab daripada Islamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini kisah ini.